Alhamdulillahi ala ni'matil kamilah ala ni'amihi al-kamilah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu ad-darajatil ulya bis-sabqi fi nusratil millah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih limal khatim wa saqan nasril haq wal haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Wal maqalah khamisah, maqalah yang kelima. An Ali, diriwayatkan daripada Imam Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, radhiya semoga mendekatan ridho sapa anhu, wa karramal wajhah wa karrama, dan semoga memuliakan siapa Allah wajah pada wajahnya Imam Ali. La khaira, tidak ada kebaikan itu maujud. La khaira, tidak ada kebaikan itu maujud fi sholatin, di dalam sholat. La khusu'a, yang tidak ada khusu' itu maujud fiha, di dalam sholat. Fal khusu'u, maka utai khusu' fi juz'in, itu di dalam juz atau bagian minas sholati, daripada sholat. Wajibun, itu wajib. Laisa, tidak ada bisartin, dengan syarat. Laisa, tidak ada apa itu khusuk, bisartin, dengan syarat. Kama sebagaimana perkara qala berkata kepada ma siapa syekhuna, guru kami Ahmad An-Nahrawi, siapa Syekh Ahmad An-Nahrawi. Awha, memberikan wahyu siapa Allahu Allah ila ba'di anbiya'i, pada sebagian nabi-nabinya Allah. Abdi, wahai hambaku, ini adalah hadis qudsi yang diberikan kepada wahyunya ini diberikan kepada sebagian nabi-nabinya Allah. Abdi, wahai hambaku, hab, memberikanlah siapa kamu li, kepada saya, min ainika, daripada matamu, ad-dumu'a, pada air mata, wa min qalbika, dan daripada hatimu, al-khusu'a, pada khusuk. Sumad'u, lantas berdoalah siapa kamu, fa inni, maka sesungguhnya saya, astajibu, bakal mengabulkan siapa saya, laka, bagimu, laka, bagimu, wa ana, dan utawi saya, al-qarib, itu zat yang sangat dekat, al-mujib, zat yang mengabulkan doa, al-mujib, zat yang mengabulkan doa. Jadi ini wahyu diberikan kepada sebagian nabinya Allah. Ini berikanlah wahai hambaku, kalian semuanya ini hambanya Allah, kita semuanya hambanya Allah, wahai hambaku, berikanlah saya, ini adalah air matamu. Airnya artinya adalah gunakanlah matamu itu supaya bisa menangis karena cinta kepada Allah, karena rindu sama Allah, ya, karena cinta dan karena rindu kepada Allah. Begitu juga takut kepada Allah. Jadi doa kalian, teteskanlah air matamu. Di dalam keterangan yang lain diterangkan bahwasanya seseorang anggota tubuh ini yang sudah pernah teraliri oleh tetesan air mata karena khosyah, takut kepada Allah, maka tubuh itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau kamu umpamanya katakanlah pipinya kamu mengalir daripada air mata karena takutnya kamu kepada Allah, karena rindunya kamu kepada Allah, maka pipi kamu tidak akan dibakar api neraka. Kalau pipinya nggak dibakar, masa kakinya dibakar? Masa ada orang masuk di akhirat nanti kakinya neraka, pipinya masuk surga? Ada apa kira-kira? Ya semuanya berarti insya Allah akan diselamatkan dari neraka. Amin Allahumma. Maka oleh karena itu ulama-ulama menyikapi ini kadang-kadang
kalau air menangis itu langsung kadang-kadang diambil begini, menangis karena takutnya daripada Allah, itu diusapkan badannya, diusapkan sekalian ke badannya. Karena apa? Karena berkahnya air mata itu, air mata yang takut kepada Allah. Maka oleh karena itu perlu terus dibangkitkan di dalam hati kita itu rasa cinta, rasa takut kepada Allah. Jadi Allah itu adalah zat yang sangat-sangat kita rindukan, kita cintai, sekaligus kita takuti. Paham apa paham? Jadi punya rasa takut sama Allah, tapi juga rindu terus sama Allah. Terus kita menghadap sama Allah, menghadap kepada Allah, ya, merajuk-rajuk sama Allah. Namanya orang kalau cinta itu maunya kan inginnya deket, inginnya merajuk-rajuk, inginnya memohon sesuatu, minta kamu kepada Allah. Orang yang tidak mau mendekat sama Allah, orang yang tidak mau meminta sama Allah, namanya orang sombong, ya. Padahal manusia itu tidak layak sama sekali tidak pantas untuk sombong. Paham apa paham? Sama sekali tidak pantas untuk sombong. Bagaimana kita itu mau ngaku sombong? Kamu tidak makan 3 hari, kelaparan apa tidak? Kelaparan ya. Kau nggak minum 3 hari, kehausan tidak? Kamu mau bikin 1 bulu mata saja, bisa apa tidak kamu? 1 bulu mata saja kamu bisa apa tidak? Kok kamu sombong? Semua kita ini di dalam diri kita ini betul-betul adalah atas kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu cinta kamu, kalau kamu menghadap sama Allah, kamu udah pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa apa, minta sama ya Allah, ini hambamu, ya Allah, ini hambamu penuh dosa, ya Allah, ini aku merindukanmu ya Allah, rindu apa, bangkitkanlah kerinduanku di dalam hatiku dengan kerinduan yang sangat luar biasa ya Allah, kecintaan yang sangat luar biasa kepadamu ya Allah. Nah, minta sama Allah juga bangkitkan rasa rindu dan rasa cinta dan juga khosyah, rasa takut. Ya, rindu, cinta, khosyah. Rindu, cinta, khosyah. Takut kita kepada Allah atas murkanya Allah. Jangan-jangan begini nanti Allah kalau nggak ridho bagaimana? Kalau Allah murka bagaimana? Aku kok apa ini meremehkan masalah kewajiban-kewajiban Allah? Jangan-jangan Allah nggak murka kepada kami, murka dan sebagainya. Tapi juga cinta. Allah itu penuh kasih sayang. Allah itu zat Maha Pengampun. Tapi bangkit dan dalam diri kita itu bagaimana ada terus-menerus rasa cinta, rasa rindu, rasa takut kepada Allah ya. Berikutnya lagi adalah ini masalah sholat. Jadi pentingnya khusyuk, Salah satu cucunya Rasulullah ketika terjadi di Irak itu, di masjid terjadi gempa, goncangan luar biasa. Sampai kemudian orang-orang pada kabur semuanya. Syekh Ja'far Shadiq, ini cucunya Rasulullah, masih sujud aja di masjid. Kemudian sampai kanan kiri sudah terbongkar. Terus akhirnya dibangkitkan. Ya Syekh, bangkit ya Syekh, ada gempa ya Syekh. Katanya Syekh apa itu tadi? Kenapa kamu mengganggu saya? Saya sedang bermunajat kepada Allah, saya sedang sujud di hadapan Allah. Kenapa kamu ganggu? Dibongkar, diangkat-angkat, takutnya terjadi kalau kena timpa semuanya apa itu bangunan itu. Maka kemudian apa itu? Ada gempa ya Syekh. Dia astagfirullahaladzim. Baru tahu kalau ada terjadi gempa. Saking khusyuknya, saking menyatunya hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya itu kalau sudah sholat seolah-olah tidak ada yang tahu, kanan kiri sudah ada tahu. Pokoknya antara dirinya sama Allah saja, luar biasa. Beda tidak sama kamu? Kalau kamu sholat di tetangga kamu goreng apa itu ikan asin, masya Allah enak ya. Bawa apa enggak kalau kamu? Bawa tidak? Kalau kamu lagi sholat punya jemuran tiba-tiba hujan, aduh, konsen apa enggak sholat kamu ini? Kira-kira lari untuk ngambil baju kamu atau lanjutin sholat? Ya, makanya ini berarti kurang khusyuk,
Wala khaira, dan tidak ada kebaikan itu maujud fi saumin di dalam puasa. Fi saumin di dalam puasa lam tina'a, yang tidak bisa menahan siapa orang, tidak bisa menahan itu maujud fi di dalam salat anil lagwi, daripada bicara yang tidak ada faidahnya. Anil lagwi, dari bicara yang tidak ada faidahnya. Al-kalam artinya adalah bicara alladzi la faidata, yang tidak ada faidah itu maujud fi di dalam kalam. Tidak ada gunanya inti puasa kalau puasa itu tidak bisa imtina, tidak bisa imtina, menahan diri daripada anil lagwi, daripada bicara yang tidak ada faidahnya. Makanya upayakan bicara itu ada yang faidahnya, jangan bicara kanan kiri depan belakang atas bawah. Aduh, nggak ada manfaatnya. Terus apa hasilnya? Ngobrol kamu, bicara kamu itu apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Ya, hindari kalau orang puasa seperti itu. Hatta zaman Rasulullah itu ada orang puasa perempuan, orang perempuan. Tapi karena dia suka membicarakan ghibah sama orang lain, terus sama kemudian puasanya orang ini batal. Padahal dia tidak makan, tidak minum, batal. Suruh muntahkan keluar, keluar, yang keluar adalah daging segar, daging segar. Kenapa ya Rasulullah? Karena kamu waktu puasa menghibah, membicarakan aibnya orang lain. Hati-hati, kau puasa tapi kamu suka menghibah orang lain, membicarakan aibnya orang lain, kamu seperti makan daging. Kalau kamu makan daging begini kan kelihatan itu batal secara syariat, tapi makan daging yang secara hakikat itu juga bisa membatalkan pahala puasa kamu. Yaitu apa? Menggibah, mengrasani atau membicarakan aibnya orang lain. Wala al kalam artinya bicara alladzi yang la faidata, yang tidak ada faidah fi di dalam kalam. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan itu maujud fi qiraatin di dalam bacaan Al-Qur'an. Fi ailil Quran maksudnya adalah Al-Quran. Fi qiraatin ailil Quran maksudnya adalah bacaan Al-Quran. La tadabburo, yang tidak ada mengangan-angan siapa orang fiha di dalam Al-Quran. Ailana dzoro artinya tidak mengangan-angan, tidak ada pengangan-angan itu maujud fi ahkamnya di dalam hukum-hukumnya Al-Quran. Ndak ono faidai kamu baca Al-Quran, maksudnya tidak sempurna, ya. Dia dapat pahala juga karena dia baca. Tapi kalau dia tidak angan-angan, tidak, untuk bisa mengangan-angan itu berarti dirinya harus bisa ngerti artinya Al-Quran. Bagaimana kau mengangan-angan Al-Quran, artinya Al-Quran, kalau kamu tidak tahu artinya Al-Quran? Paham apa paham? Kau angan-angan, ya. Yang dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dia itu ngomongnya begini, tapi dia itu tersenyum-senyum, santai-santai, happy. Loh, ini padahal menceritakan tentang ancaman bagi orang yang selalu mikirkan fulus, uang saja dan mengingatkan atas kuburan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dia karena apa? Tidak tahu artinya. Maka oleh karena itu ada kisah yang konon terjadi, ya. Ini adalah kisah yang tidak tahu dari mana. Ini adalah untuk ambil pelajaran saja. Ada santri dari kalau di pondok waktunya ngaji ngantuk terus. Ngaji bangun, ngantuk lagi. Bangun sebentar, ngantuk lagi. Pas pada saat itu dia masih terngiang-ngiang di dalam hatinya. Qul ya ayyuhal kafirun. Wah, bagus ya al-kafirun. Masya Allah. Apa ya? Terngiang-ngiang. Begitu dia punya anak kasih nama musyrikun. Masya Allah. Kasih nama Masya Allah. Bapak kamu dulu mondok di mana? Nurul Anwar. Wah, bikin malu saja. Karena tanya kenapa kamu? Karena saya waktu mondok kayaknya dengar ngaji tafsir Jalalain kok al-kafirun. Jangan-jangan dikasih nama lagi al-musyrikun, ya. Orang-orang yang musyrik. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah.
Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Wah, bagus ya. Apa ya? Tabbat yada abi lahab itu. Kasih nama siapa nama kamu? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Saking bodohe, saking turu ketika di pondok, masya Allah. Makanya perlu untuk tadabbur itu ngerti artinya Al-Qur'an. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan itu maujud fi ilmin, di dalam suatu ilmu. La wara'a, yang tidak ada warok itu maujud. Warok itu menjaga diri. Warok itu menjaga diri ya. Menjaga diri dari hal yang subhat atau muharram. Warok itu artinya menjaga dirinya anis subuhati, daripada perkara-perkara subhat. Subhat itu perkara campur antara halal haram. Ya, subhat itu campur antara halal dan haram. Wal muharramah, dan dari beberapa perkara yang diharamkan. Wal muharramah, dan beberapa perkara yang diharamkan. Tidak ada kebaikan orang punya ilmu tapi tidak warok. Punya ilmu tapi dirinya tidak warok, tidak bisa menjaga diri dari perkara subhat maupun haram. Punya ilmu, mondoknya lama, tapi makanannya, seluruh aktivitasnya yang dipakai adalah perkara-perkara subhat. Subhat itu campur, ada yang halal, ada yang haram, campur jadi satu. Katakanlah yang satu mungkin dia hasil jualan haram, uangnya 500.000. Uang yang halal, bersih yang halal, uangnya 500.000, dicampur menjadi satu untuk kegiatan rumah tangganya, untuk belanja. Ini namanya uang subhat. Orang kalau sudah punya ilmu tapi kau masih nabrak perkara subhat. Orang kalau di pondok pesantren kau masih nabrak perkara subhat atau perkara yang diharamkan, tidak ada kebaikan ilmunya. Ilmunya tidak ada kebaikan. Perilakunya juga gitu. Habis dari pesantren, sholatnya sih rajin, pacarannya juga rajin. Ada apa ada? Ada apa ada? Hati-hati, yang seperti itu tidak ada kebaikan sama sekali ilmunya. Mondok berapa tahun ente? Mondok berapa tahun, tapi kau masih nabrak perkara-perkara yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Fihi, di dalam ilmu, ay ma'al ilmi, artinya beserta ilmu. Qala, bersabda siapa Nabi alaihi, semoga tetap atas Nabi as-salat, semoga rahmat adim wassalam, dan semoga keselamatan. Man, barang siapa ittaqo, bisa menjaga siapa man as-subuhat, pada perkara-perkara subhat, faqad istabra'a, maka sungguh bebas siapa man lidinihi, pada agamanya man, wa irdihi, dan harga dirinya man. Barang siapa orang bisa menjaga dirinya dari perkara subhat, maka amanlah, terbebaslah agama dan harga dirinya. Waman, dan barang siapa waqa'a, jatuh siapa man fi subuhati, di perkara-perkara subhat, waqa'a, maka jatuh siapa man fil haram, di dalam perkara haram. Kalau orang itu jatuh kepada perkara-perkara subhat, maka hakikatnya dirinya sudah jatuh kepada perkara haram. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan itu maujud fi malin, di dalam harta. La sakhawata, yang tidak ada dermawan itu maujud fihi, di dalam mal. Punya harta tapi medit, tidak ada kebaikan sama sekali harta bendanya itu. Punya harta benda tapi medit, tidak ada kebaikan sama sekali dalam harta bendanya itu. Kalau dirinya tidak dermawan, maka tidak ada kebaikan. Ruwiya, diriwayatkan apa hadis, ana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ma fataha tidaklah dibuka siapa rojulun, siapa orang laki-laki atau seseorang, baba atiyatin, pada pintunya pemberian, bisodakotin, dengan sodakoh, ausilatin, atau menyambung silaturahim, illa zadahullahu biha kasrah, illa zada, kecuali akan menambahihu kepada man siapa Allah biha, dengan sodakoh, kasrotan, pada banyak. Kalau orang diberikan anugerah, dibuka pintunya mau memberikan sodakoh kepada orang lain, maka kecuali orang itu akan ditambah
nikmat-nikmat rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa ma fataha dan tidaklah dibuka siapa rajulun laki seseorang bab mas'alatin pada pintunya berminta-minta yuridu menghendaki siapa man kasratan pada banyaknya harta illa zada kecuali menambahihu kepada man illa zada kecuali akan menambahihu kepada man siapa Allah biha dengan masalah permintaan itu kilatan pada semakin sedikit jadi pikirannya rakus pikirannya hanya fulus jak wiridan afdhalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah pikirannya dia fulus ya Allah fulus ya pikirannya hanya fulus uang saja ya maka orang yang seperti itu justru akan diberi tambah oleh Allah tambah sedikit nikmatnya tambah sedikit rezekinya wala khaira dan tidak ada kebaikan itu maujud fi ukhuwatin di dalam persaudaraan la khifdha yang tidak ada memperlindungi siapa man fiha di dalam ukhuwah. Ruwiya diriwayatkan apa hadis an Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi ikhwanis sofa wajib bagi kamu semuanya bi ikhwanis sofa dengan berteman dengan orang yang hatinya bersih bi ikhwanis sofa dengan bersahabat dengan yang hatinya bersih bersahabat dengan yang hatinya suci yang hatinya bersih penting kamu punya sahabat seperti itu. Ini tadi belum dicop ya. Ini adalah apa? Lampu. Ruwiya diriwayatkan apa hadis an Nabi sesungguhnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anau sesungguhnya Nabi qala bersabda tadi sudah ya. Alaikum bi ikhwanis sofa wajib bagi kamu semua dengan bersahabat dengan yang hatinya bersih. Fa innahu maka sesungguhnya ikhwanus sofa artinya hati yang hatinya bersih zinatun itu adalah perhiasan firraha di dalam waktunya keluasan waktunya diri diberikan rezeki dan sebagainya pokoknya waktu-waktu kebaikan untuk dirinya itu adalah teman yang bersih hatinya itu adalah teman yang paling indah yang menjadi perhiasan yang terindah dalam hidupnya. Wa ismatun dan yang melindungi fil bala di dalam bala. Wa ismatun dan yang melindungi fil bala di dalam bala. Ruwiya diriwayatkan dan diriwayatkan sahabat Abu Zubair. Sahabat Abu Zubair an Sahal bin Sa'ad. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Almar'u utawi seseorang kasirun itu banyak biakhi dengan sahabatnya mar. Wala khairah dan tidak ada kebaikan itu maujud fi subatiman di dalam bersahabat seseorang. La yara yang tidak melihat siapa man laka bagimu minal haqqi daripada kebenaran mislama sebagaimana perkara turo terlihat siapa lahu bagi man. Wala khaira dan tidak ada kebaikan itu maujud fi ni'matin di dalam satu kenikmatan la baqa'a yang tidak ada kekalnya itu maujud fiha di dalam nikmat ya nikmat sebentar banget ya nikmat ini enggak nikmat kalau seperti itu punya uang harganya uang 1 miliar ya itu pemberian tapi dia setelah itu enggak bakok, enggak tetap itu hartanya kanan kiri kabur kanan kiri karena keluarganya sakit, karena dirinya sakit, karena apa habis itu. Maka yang seperti ini enggak bakok, tidak bakok, tidak kekal. Wakana dan ada siapa batum sebagian ulama doa wakar itu doa bihadat doa itu berdoa dengan ini doa. Allah ya Allah la taslub jangan melepas siapa Tuhan. Mini daripada saya nikmatan pada satu kenikmatan
an'amta yang telah memberikan nikmat siapa Tuhan biha dengan nikmat. Ini salah satu doanya supaya doa-doa kita ini supaya upaya berdoa kita ini semoga nikmat-nikmat yang sudah dianugerahkan kita tidak dicabut kembali oleh Allah Subhanahu. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan itu maujud fi du'ain di dalam doa la ikhlaso fihi. La ikhlaso yang tidak ada ikhlas itu maujud fihi di dalam doa. Tidak ada kebaikan orang berdoa tapi tidak ikhlas. Ruwiya diriwayatkan ana usungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadil qulubi, sesungguhnya ini nih hati, sesungguhnya ini nih hati, awiyatun itu wadah, fa khairuha maka utai sebaik-baiknya awiyah, awaha itu yang bisa mewadahi, awa yang bisa mewadahi apa awiyah, awa yang bisa mewadahi ha pada kulub, ha kepada iya fa khairuha innallaha ya kepada hati itu. Tidak ada kebaikan bagi hati kecuali hati yang dipenuhi dengan kebaikan. Awa yang kebaikan itu yang dirinya mewadahi siapa orang ha kepada apa itu ha kepada kulub itu. Fa idza sa'altum, dan ketika minta siapa kamu semuanya Allah kepada Allah, fas'alu maka mintalah kamu semuanya hu kepada Allah. Wa antum, dan utai kamu semuanya wasikuna itu mantep kamu semuanya bil ijabah dengan dikabulnya doa. Ini salah satu cara supaya kita ini berdoa diterima oleh Allah. Caranya kamu harus mantep yakin atas kekuasaannya Allah, bahwa doa kamu itu pasti dicatat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Keyakinan itu perlu dibangun. Keyakinan bahwasanya Allah itu zat yang maha dekat. Allah itu zat yang menerima doa. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yastajibu, tidak mengabulkan doa siapa Allah. La yastajibu, tidak mengabulkan doa siapa Allah. Doa aman pada doanya seseorang. Min dhahri qalbin ghafilin, daripada luarnya hatinya orang yang lalai kepada Allah. Min du'ain doa min du'ain, daripada doa iman, doanya seorang doa min dhahri qalbin ghafilin, daripada hati yang lalai. Jadi kalau kamu rawa meriwayatkan kepada siapa Tabarani, jadi Imam Tabarani. Jadi kalau kamu berdoa kepada Allah yakin, kamu itu selalu yakin Allah mengabulkan. Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang pokoknya zat yang maha kuasa, pasti mudah untuk mengabulkan doa kamu. Jadi kamu yakin atas kekuasaannya Allah. Jadi kamu harus yakin atas kekuasaannya Allah Subhanahu. Jangan ragu-ragu, apalagi kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tapi pikirannya kamu, waduh saya belum makan tempe ya. Oh ya. Pikirannya kamu ke sana, bukan sesuai dengan doa kamu. Kalau kamu minta sama orang bikin proposal, proposalnya enggak jelas. Proposal kasih. Ini apa proposal? Terus isinya apa? Saya enggak tahu. Lah terus kamu mau kemana? Pikiran kamu ada di mana? Pikiran saya itu sekarang maunya saya ke jalan-jalan di pinggir pantai. Ini kan berarti tidak layak. Orang kalau berdoa itu soal benar-benar Allah itu zat yang maha kuasa, bisa mengabulkan. Allah itu zat yang maha kuasa. Gitu loh ya. Yang menumbuhkan bulu mata kita, yang menumbuhkan hidup kita, yang menumbuhkan rambut kita. Yang kita itu katanya kadang-kadang sombong. Kau bikin satu rambut saja tidak bisa apa tidak? Ya Allah, semoga diterima oleh Allah. Semoga kita semuanya ahlul ilmu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.